Halo, malam. Ya, akhirnya bisa ngobrol sama kakak kece. Hmm. Gimana Mbak? TikTokmu yang lama hilang ya? TikTok masih aku pegang, cuman dipegang sama Kapolda. Kenapa? Temen dari Kapolda ada kontenku sih nggak ada masalah, cuman akun-akun yang menghina Pak Jokowi lagi diusut seperti itu. Aku masih bisa posting kok di situ seperti itu. Cakep. Makanya Terus belakangan aku nggak ketemu. ya di akun Kenapa? barunya yang sering posting, akun baru juga asli juga. Oh, oke oke oke. Nah, aku Akun boleh baru aku cerita-cerita malah belum dikit nggak follow ini? loh, belum ketemu soalnya. Ya, boleh cerita-cerita dikit nggak? Ayo cerita Mak, ayo Mak. Aku kan posting di TikTok nih ya, yang nonton rame nih ya, tentang Eh, meluruskan sejarah PKI zaman dahulu. eh, Sejarah PKI yang dikambing hitamkan oleh kekejaman Orba, ya. yang mendarah daging kebencian selama 32 tahun. Hmm. Itu diposting di Instagram, tapi untungnya sama Instagram sudah dihapus sama Instagram karena mereka mengujar kebencian, sedangkan aku tidak mengujar kebencian. Terus banyak akun militer yang nge-DM aku, dengan harap hapus postingan, langsung saya tetar sekalian, nama kamu siapa? Kamu sebagai militer nggak ada berhak. Kamu melarang orang bercerita tentang sejarah lama yang kelam, sama saja kamu kena pasal. Mereka pada takut semua. Jadi selama ini memang sih banyak hujatan ya, tapi ya udah yang namanya meluruskan sejarah sama speak up tentang kebenaran pasti banyak yang hujat dari mereka-mereka, dan anehnya lagi mereka akun-akunnya private, Ya. Pokoknya kalau akun-akun kita non. udah senggol urusan sejarah 65, terus sejarah Tanjung Priuk, itu mereka marah karena apa? Karena mereka selalu cari celah untuk mengadu domba antara TNI dan Polri. Itu yang selalu buat aku marah. Betul sekali. Nah, ini dengan postingan aku di TikTok, ada 4 akun militer yang posting. Ternyata mereka kadrun semua, menggunakan nama militer. Dan sudah dihapus oleh Instagram, untungnya yang postingan menghina aku udah dihapus. Masih lagi mereka nggak puas, nge-DM maki-maki. Langsung tak screenshot, kamu maki-maki aku, bahasa kamu sama saja menjelekkan nama militer. Kamu membawa nama militer tapi bahasamu seperti itu. Tolong kalau berdebat dengan kata yang sopan. Dia langsung malu. Ada loh Mbak, aku dulu pernah dimaki-maki sama orang pakai 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 kaos olahraganya orang militer, bawahannya juga loreng. Tapi pas aku cari lagi, kan aku kan orangnya kan nggak langsung dari satu akun, ini anak pasti punya akunnya banyak gitu kan. Pas aku cari akun Instagramnya ada 2-3 biji lagi, terus akun Facebooknya dia juga ada, orang biasa bukan orang militer tapi mengaku sebagai orang militer. Kadang-kadang suka mereka, postingan mereka tuh sengaja giring opini seolah-olah TNI itu benci sama pemerintahan yang sekarang, selalu dibuat seperti itu. Makanya aku selalu bilang jangan pernah kasih celah buat mereka untuk adu domba antara TNI dan Polri, karena TNI dan Betul Polri itu sekali. biar gimana itu garda terdepan jagain negara kita loh. Mengayomin rakyat, Nah, mengayomin warga negara Indonesia. nah, kalau kalau ada yang nakal ya udah tinggal laporin pembinanya, selesai cerita gitu kan. Tapi kan dulu Gitu. waktu zamannya Pak Gus Dur kan semua TNI yang nakal-nakal sudah bersih ya. Tapi kenapa Hmm. zaman SBY naik lagi? Aku mengingat zaman SBY. Kan Pepo kan di saat di masa Pepo justru juga apa Betul namanya, sekali. kemudian Polri di setengah sipilkan seperti itu, nggak tahu kenapa. Dan di era Pepo juga mulai ada ribut-ribut lagi. Itulah maksud aku tuh ya, kenapa aku nggak pernah setuju kalau orang mantan, mau dia militer, mau dia Polri, siapapun itu orang itu tidak boleh jadi RI 1 maupun RI 2 di negara kita. Kenapa akan Betul terulang lagi sekali. sejarah 32 tahun? No, 32 tahun loh. BUMN Indonesia ada berapa? Terus nanti orang-orang yang sudah pensiunan sama penguasa Orde Baru, ya udah lu udah pensiun, ini gue kasih lo jadi komisaris di sini di sini di sini, anak BUMN, padahal perusahaannya nggak ada, cuma terima gaji doang dari duit negara, ya kan, kerjaannya nggak ada, Iya, bahkan betul. kantornya nggak ada.
itu banyak banget yang akhirnya terbongkar setelah mereka lengser. Ya, betul sekali. Cuman ya, itulah namanya speak up kebenaran, terus banyak serangan aku juga nggak takut sama sekali. Terus dari TikTok juga udah ada pemberian tahuan, kalau konten Anda bagus, lanjutkan. Konten Anda bagus, lanjutkan. Dan nggak pernah dihapus oleh TikTok, seperti itu. Jadi ya, mereka sendiri yang kejang-kejang, terus mereka sendiri yang ketakutan, mereka sendiri yang pengen menutupin sejarah-sejarah lama yang ditutupin, seperti itu. Jadi ya, tapi tetap menggiring opini, mereka selalu menggiring opini supaya untuk membenci orang-orang yang speak up benar. Yes, Selalu selalu. memotong-motong video. Pasti. Siap-siap, Mbak. Harus siap-siap. Aku wis kebal. Udah kebal. Aku Udah lebih hati-hati lagi cara ya. dikatain PKI, gerwani, kafir, apa sih kemarin di YouTube itu diserang? Apa di Surabaya itu tempat lonte apa itu? Surabaya. Surabaya apa itu tempatnya katanya yang dulu terkenal yang udah dibubarin sama Bu Risma. Oh, Doli. Aduh. Gue mah serah deh suka-suka lo. Tahu juga kagak gue itu di mana. Justru mereka-mereka aja lah yang suka ke tempat-tempat seperti itu. Justru malah mereka-mereka yang suka teriak-teriak seperti itu tuh justru malah perlu ditandain, perlu dicurigain. Nah. Aduh, kacau. Udah suka-suka kalian lah. Kalau gue sih udah kebal. Mau dibilang apa? Udah capek, Mbak. Mau kalau diladenin nggak ada habisnya soalnya mereka. Ya, betul. Yang sabar. Cuman sedihnya itu banyak warga negara Indonesia yang awam. Itu yang bikin kita sedih kadang ya. Mereka makan berita hoax. Mereka selalu apa-apa hoax dicerna dengan baik-baik. Seperti itu, tidak dipilah-pilah. Ya, karena maka itu mereka itu selalu mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Jadi nah, Kak, kenapa? Ya. Kenapa aku main anak-anak yang di bawah umur yang lahir di atas tahun 98 atau lahir di tahun 96 98 yang istilahnya di saat lagi rusuh-rusuh itu mereka masih dalam gendongan emaknya yang nggak ngerti tahun itu ada apa, yaitu seperti itu. Anak-anak yang kayak gitu loh Mbak yang jadi sasarannya. Bahkan anak-anak yang masih umur 15 tahun udah dijajal-jajelin. Nah, di TikTok itu sangat riskan. Kemarin penyebaran kayak isu undang-undang hak cipta kerja itu, undang-undang yang diisukan, yang dibikin hoax, itu penyebarannya lewat TikTok. Makanya anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh, mereka bisa serentak demonya. Itu lewat TikTok, semua akun-akunnya sudah di-banned juga. Nah, makanya itu aku terjun ke TikTok juga harus meluruskan ke anak muda. Karena anak muda sekarang kan condong mainnya ke TikTok daripada Instagram. Makanya aku terjun ke TikTok, dan dari pertama juga udah ada hujatan, tapi lama-lama generasi muda juga mau belajar. Tiap mereka memaki aku lurusin, coba Dik belajar lagi ya, biar nggak ngatain orang seenaknya. Aku dengan santai membalas dengan kebaikan aja dah. Biar mereka tuh mau belajar, membaca buku sejarah yang lama ditutup-tutup itu. Biar mereka tahu, oh ternyata Pak Harto itu kejam, sekarang masih ada keturunannya, masih lagi cendana menyerang pemerintah. Berarti kan biar anak-anak muda tuh biar cerdas semua di sana. Jadi aku mainnya di TikTok aja Kak, di Instagram nggak terlalu posting. Begitu kan. Kalau aku TikTok apa ya? Kalau aku TikTok tuh tempat aku justru ngelepasin penat. Jadi kadang kan aku bikin video, aku kumpulin dulu data. Kalau udah penat, aku baru larinya ke TikTok. Tapi ke TikTok aku cuma pakai buat lucu-lucuan doang. Nggak bahas politik. Pernah coba sih sekali bahas politik di TikTok. Yang urusan Pulau Komodo tuh. Tapi kok aku kayak nggak nyaman gitu. Oke, bukan gue deh. Gue kan kalau di TikTok kan gokil-gokilan. Ntar joget, ntar cemong-cemongan. Suka-sukanya yang kayak gitu loh Kak. Hobi-hobi aja gitu. Kalau buat politik di TikTok aku masih belum paling enggak buat politik aku ya udah cukup di Instagram, Facebook sama YouTube. Oh ya, siapa tahu di sini banyak yang nonton juga kan, biar mereka tahu juga. Selama ini mereka gencar-gencarin selalu komentar, selalu posting, kawal
korupsi bansos, kawal korupsi bansos. Sedangkan yang korupsi bansos kan bukan PDIP aja ya kan. Tapi mereka awam aja, cuma dicekokin itu aja. Padahal korupsi selain bansos itu banyak lagi. Kadang kadang Diem mereka aja dia. kasihan aku lihat. Tapi Gimana? Mak, ada yang lagi panas loh, Mak. Ada Yang lagi masalah panas. Uang dari Joko Chandra, koruptor BLBI, kan ingat ya, nggak Pak Kapolri yang baru, Pak Listio, kan sempat diserang sama kadrun. Mereka bilang, memang orang ini dijadiin Kapolri, emang prestasinya apa? Lah, orang Pak Listio itu yang berhasil nangkep Joko Chandra loh, jemput Joko Chandra loh. Korupsi BLBI yang selalu mereka ya. gembor-gemborin, mana pemerintah nggak bisa tangkap katanya koruptor BLBI, lah itu udah ditangkap, yang tangkap Pak Listio, Pak Kapolri. Mereka kalau Terus lihat postingan yang real kayak gitu pura-pura tutup mata iya, atau makanya pura-pura buta. pura-pura bego, apa karena mereka nggak lihat berita ya kan, nggak mau baca gitu kan. Lah itu kan Pak Listio yang jemput. Ya. Nah, terus udah kayak gitu. Nah, sekarang yang lagi panas apa, Mak? Ternyata Bu Susi, dari duitnya si Joko Chandra masuk loh ke rekeningnya Pepo. Yuh, gimana dong? Masuk dong ke ya, rekeningnya Pepo. Makanya aku tuh kan orang pada rame nih. Ini Demokrat mau pecah loh gini-gini. Gue ketawa-ketawa aja. Aku udah tahu soalnya orang itu paling main sandiwara. ya. Pura-pura Sekarang berantem-beranteman. rekening-rekening yang lagi diungkap, mereka pada cuci tangan seperti kayak Haikal Hasan itu udah cuci tangan, aku tuh ketawa. Terus bukan anggota FPI. Terus anggota FPI-nya membela. Mereka mencintai ulama bukan berarti harus menjadi anggota. Tumben kadrun bijak semua. Kalau kayak giliran kayak gitu mereka mendadak bijaksana. Kacau. Aduh, mantap. Ya, duitnya ternyata apa sih bikin itu ya? Museum ya? Di mana? Di Madiun apa di Pacitan? Aduh, udahlah. Banget. Terus yang ini Kak, lurusin juga Kak yang masalah akte tanah itu Kak. Akte tanah kan semua disebar hoax, itu katanya nanti siap-siap nanti diambil alih oleh negara, hati-hati diambil oleh negara. Itu kan mereka menyebar ketakutan ya, berita ketakutan. Padahal kan sertifikat tanah akan dibuat lebih bagus lagi. Pembukuan sistemnya juga sistem elektrik. Biar orang-orang tuh kalau apa namanya? Mengurus tanah, memperpanjang tanah atau balik tanah itu biar nggak ditipu oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, biar nggak Iya, dipungut pungut pungli, betul kan? Biar nggak justru dipungut pungli. biar nggak gampang. Jadi gini loh, Mak. Ini kan misalnya ada surat tanah ini, ada surat tanah ini, ada surat tanah. Tumpuk-tumpuk tanah di mana bingung. Orang kita kan kayak gitu, suka kayak gitu. Nggak semuanya kayak ya orang-orang yang udah modern naruh di berangkas atau di safety box-nya di bank gitu kan. Ini kan enggak, kalau orang yang biasanya taruh di lemari ini taruh di lemari ini. Nah, akhirnya tumpuk nggak jelas ada di mana, nggak ngerti lagi, giliran mau ngurusin lagi yang baru pusing. Belum lagi kalau sampai kena pemalsuan apa segala macam. Kalau sudah terdaftar secara elektrik, itu kan dia aman justru. Gampang akses, gampang ngurus ya kan? Ya, Terus tidak ditipu oleh oknum-oknum yang suka duplikatin tanah, sertifikat tanah. justru lebih gampang dikontrol. Wow. Kadang mereka tuh menyebar ketakutan, awas hati-hati tanahnya dirampok sama negara. Aku tuh sampai ketawa, ya Allah kok segitunya. Makanya aku di TikTok juga jelasin, oh ini sertifikat tanah tuh seperti ini. Basisnya aja elektronik, tapi kamu tetap akan mendapatkan fisik berupa buku. Nanti kamu punya 5 sertifikat ya jadi satu buku. Itu lebih barcode-nya. Ada kodenya kamu, pemilik nama siapa, jadi nggak bisa dipalsuin lagi, seperti itu. Iya, jadi mereka tuh dikiranya eh, sertifikat elektronik aja kan enggak, bukunya juga ada, bakal dikeluarin juga. Jadi elektroniknya Ya. untuk lebih gampang mengontrol secara online, gampang aksesnya, kapan dia mau lihat pun bisa, bukunya pun tetap ada.
Tapi ini, yaitu dia, kan kadrun untuk menghasut orang, dia nggak mungkin kasih informasi yang lengkap, data yang lengkap. Dikasih yang separoh, yang bisa bikin orang resah, yang bisa bikin orang panas. Selalu seperti itu lagi kelakuannya. Ya, dan akhirnya dan ujung-ujungnya menghina pemerintah, ujung-ujungnya menghambat kinerja pemerintah. Iya, selalu seperti itu. Nah, tuh kan Kak Idali juga tuh. Mbak, saya beli properti sekarang dituntut sama orang lain yang punya sertifikat lagi. Nah, kan? Gitu. Makanya untung aku sebelum enggak sih. Sebelum berangkat ke sini ada beberapa yang udah aku jual. Aku punya rumah yang di Bekasi sama yang di Bogor. Terus ada 10 tahun yang lalu aku pulang jual yang di Cikarang. Aku udah nggak mau punya invest lagi di Indonesia karena udah nggak ada niat lagi pulang ke Indonesia. Serem soalnya di sana, gila-gilaan, kacau. Itu bukan berarti meninggalkan Indonesia, bukan berarti tidak cinta sama Indonesia ya kan Kak? nggak pasti, tetap hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong. Jadi biar gimana, aku lahir dan besar di sana, Kak. Iya betul. Vera, aku mau cerita tadi tugas disuruh guru PPKN. Buat mengirimkan foto contoh ancaman terhadap ideologi. Dan aku kirim gambar Rizik dan komplotannya. Dan tahu reaksi guru, saya bangga denganku. Alhamdulillah. Emang termasuk ancaman ini kok, ideologi. Dalam tesisnya dia saat dia masih kuliah di Malaysia, di situ dia menyatakan secara tertulis di dalam tesisnya, Indonesia itu tidak akan bisa menjadi negara syariat selama Undang-Undang 45 dan Pancasila masih berdiri tegak di Indonesia. Itu ada loh dalam tesisnya Rizik. Dulu masih gampang dicarinya di internet, sekarang udah nggak ada, dihapus. Nyesel aku nggak ini. Itu PDF-nya lumayan banyak kan tesisnya dia. Itu aku baca semua. Gila orang ini kuliah di luar negeri terus kayak begini. Apa nggak gila dalam hati? Makanya dia usaha banget supaya Pancasila bisa dihapus. Ya kan? Undang-Undang 45 bisa dirubah. Teriak-teriak hilafah. Ya karena pengen menjadikan negara Indonesia negara Islam bersyariat. Ya nggak bisa kayak gitulah. Nah, terus aku di sini juga mau meluruskan masalah sistem komunis ya, sistem komunisme dulu tahun sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu negara Indonesia sudah membentuk negara Indonesia, itu udah kayak Pak Soekarno itu udah membentuk, terus mau berdasarkan apa, undang-undang dasar atau mau berdasarkan Pancasila atau apa itu sudah direncanakan. Nah itu ada usulan juga komunisme. Nah itu kan baru pro dan kontra. Dan Pak Karno setelah merdeka, Pak Karno pilih Pancasila dan Undang-Undang 45. Mereka mempunyai Partai Komunis Indonesia itu tidak masalah sama sekali. Tetapi kenapa langsung PKI dijadikan kambing hitam? Dibilangnya membunuh para jenderal, 7 jenderal. Bayangkan sebuah komunitas, partai Komunis Indonesia, hanya sebuah partai. Tapi kenapa mereka memiliki senjata api? Nggak mungkin dong. Masa bombardir para jenderal pakai senjata api? Melawan jenderal loh, masa pakai senjata api? Seorang partai nggak mungkin bisa. Jadi di sini meluruskan lagi supaya supaya racun G30 SPKI yang film pernah dipaksakan untuk murid-murid zaman dulu itu supaya mereka tuh terbuka lagi biar nggak keracunan seperti itu. Jadi ya kadang mirip juga, padahal komunisme itu juga sebenarnya nggak jahat ya, itu kan cuma sistem pengutulan. Mungkin komunisme itu mungkin yang jelek kayak tidak boleh umatnya untuk memiliki agama seperti itu, mungkin itu salah satu kejahatannya, tapi sistemnya bagus juga. Enggak juga, aku pernah nemuin, nanti aku cari lagi, aduh mudah-mudahan teman aku masih simpen ya, pernah ada ucapan hari lebaran kok pada di koran Pos Kota dari Partai Komunis Indonesia itu di tahun 60-an, nanti aku cariin ya, temen aku pernah posting itu. Ya, PKI itu cuma hanya di kambing hitam. Ada Nora tuh. Nora nanya tuh, Mbak Siska. Ya. Bentar aku ini agak jujur nih.
Kak Nora, bentar. Halo Nora, kapan ambil kabel ngecasan, Mak? Ya nanti tak ambil ya. Oke, kamu baik-baik di sana, sehat selalu biar nanti cepat dapat ngomongan. Dia itu Nora itu wanita tangguh juga dia. Kadang kasihan aku. Maksudnya tuh seneng lihat dia tuh semangatnya hidup, termasuk wanita tangguh. Kejebak dalam suasana dan kejebak dalam orang, apa ya, kalau aku bilang sih ya itu dia kasarnya. Makanya kalau mau bersuara itu sambil harus lihat-lihat, kita nggak bisa sembarangan Iya, bersuara. betul. Itu bersuara, tapi ini apa dulu gitu loh. Kadang-kadang ya itulah, ya udahlah, yang terjadilah gitu lah ya, mau bilang apa Iya. lagi. Yang itu mah nggak bakal dicolek sama KPK, si bangke nggak bakalan, aman deh mah. Sepupunya ada di situ. Ntar gue mau geber sepupunya, Andre, bentar ya. Hari ini gue ngerjain laporan keuangan dulu. Ya aku cuman sedih aja Kak ikut kritis ya sebagai warga Indonesia yang baik. Terus dulu saat tahun 165 PKI yang dikambing hitamkan tiba-tiba dibombardir tanpa disidang, tanpa ada perlindungan hak asasi manusia, nggak ada, tiba-tiba dikumpulin, dibunuh, dibantai. Itu kadang sedih di situ gitu ya. Jadi kalau dibilang dibunuh, dibantai itu kan merupakan target Kak soalnya. Jadi kasarnya gini loh, waktu itu yang menargetkan itu mertuanya Pepo. Jadi ada 3 orang jenderal saat itu yang memang mendukung habis-habisan agar Soekarno lengser dan Soeharto naik menjadi RI 1. Salah satunya adalah mertuanya Pepo. Bapaknya almarhum Ibu Ani. Nah, terus yang satu lagi, bentar ya. Aku ada simpen bukunya, Kak. Aku tuh sering baca buku-buku sejarah sama di sini jelas banget tertulis. Ada di buku di sini 30 tahun menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Ada 3 orang jenderal. Ini disebut sebagai three kingmaker yang memang khusus untuk menggulingkan Soekarno dan menaikkan Soeharto menjadi RI 1. Yang pertama namanya Mayor Jenderal HR Darsono. Ini panglima dari Siliwangi. Kolonel. Terus ada satu lagi Kolonel Sarwo Edi Wibowo, itu mertuanya Pepo. Yang satu, tapi kesian juga sih, ini 3 orang ini nasibnya akhirnya begitu Soeharto udah naik tahta, 3 orang ini 3-tiganya dibuang. Yang satu lagi Kemal Idris. Yang paling kasihan itu yang HR Darsono, yang dari markas Bandung ya, Dayakolot Panglima Siliwangi ini dicopot. Waktu itu HR Darsono itu, setahu sejarah yang ada di buku ini ya yang aku baca, dia itu meminta Soeharto jangan menyerang umat muslim di Tanjung Priuk. Dia menghadap Soeharto minta jangan serang umat muslim di Tanjung Priuk, tapi Soeharto malah marah. Terus jenderal ini dicopot pangkatnya, bintangnya, ya udah jadi orang sipil. Begitu dia wafat, meninggal, terus dimakamkan di pemakaman sipil. Nah, terus 2 jenderal yang ikut di pemakaman saat itu, Sarwo Edi sama Kemal Idris, itu sampai marah-marah. Gila aja, kayak jenderal loh dimakamin kayak makamin kucing, sampai marah kayak begitu katanya si Kemal Idris ini. Nah, dari situ saya sudah melihat ya Soeharto cara memperlakukan jenderal yang baru-baru aja seperti itu, gimana dia memperlakukan jenderal-jenderal yang 7 itu juga dari ante-antenya Soeharto aja. Itu Nah kejam kan, banget. halo Mbak Menur, ada Mbak Menur loh Mbak. Halo Mbak Menur. Malam Mbak Menur. Nah, itu dia kayak macam, aku ada pernah lihat juga sejarahnya, bukan lihat sih, baca sejarahnya. Jadi
yang namanya Ahmad Yani itu memang jenderal yang sudah dicalonkan sama Pak Soekarno untuk menjadi penggantinya. Nah, Kemudian, ini putra militer tadi sudah di akunnya udah diblokir sama Instagram, tetapi masih aja tetap posting-posting. Padahal aku nggak ada report, nggak ada apa. Dia posting-posting ujaran kebencian, salah-salah dia. Putra militer nggak boleh mencemarkan nama baik militer ya, hati-hati ya. oh ini yang namanya putra militer. Ya, dia mencemarkan nama baik militer dengan hujatan-hujatan. Itu chatku tak screenshot semua. Itu besok pagi aku mau bawa juga, mau buat laporan juga. Kirim Karena ke aku, nanti bahasanya dia, langsung aku kasih ke... ya bahasanya dia itu mencemarkan nama baik militer, Oke. mengatas kadrun yang mengatasnamakan militer dengan membuat akun Instagram. Nah, jadi kayak semacam Ahmad Yani yang memang sudah disiapkan untuk menggantikan Pak Soekarno karena Pak Soekarno sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian yang bikin Sakit-sakitannya itu disuntik terus loh gitu Kak Vera. iya, yang lebih gila lagi, dari semua jenderal yang ada di situ, ternyata mereka adalah saksi-saksi yang pernah menjadi saksi di persidangan militer saat Soeharto sudah terlalu banyak kasusnya, kasus korupsi di pengadaan pentil ban dari Cina. Jadi itu Iya. ada di pelabuhan Tanjung Priok waktu itu masuk pengadaan pentil ban untuk mobil-mobil militer dari Cina. Tetapi itu dikorupsi sama Soeharto, itu ketahuan. Terus belum lagi dia suka nadah-nadah ke pabrik-pabrik di sekitaran Jawa Tengah. Nah itu ketahuan, ditegur, dan akhirnya dipersidangkan di sidang militer. Nah di persidangan militer itu, yang menjadi saksi pada saat itu adalah siapa? Ada S. Parman, ada Jenderal Haryono. Yaitu mereka-mereka yang akhirnya terpaksa ikut masuk ke lubang. Kadang kasihan, semoga amal ibadahnya mereka-mereka para jenderal semoga diterima ya kan. Semoga tenang di sana. Nah, bukan hanya itu aja sejarah mengenai PKI itu di situ. Terus ada lagi di mana aku baca tuh di sini tuh sampai 2-3 kali loh buku ini, lengkap detail diceritain bagaimana kisah-kisahnya pada saat itu, detail banget loh Kak. Aduh kalau nanti deh aku cariin buku ini satu lagi, aku kirimin ke alamat Kakak ya, biar Kakak pelajarin. Ini lebih asik kalau Kakak mateng baca buku ini, lebih bisa lagi ceritanya nanti. Wih, kampret langsung pada nongol loh. Bebas corona, Vincent Zaton. Oke. Pada kebakaran jenggot. Pada kejang-kejang. Nah, terus iya, masalah banyak Kak di sini, lengkap banget. Ini aku kalau mau angkat semuanya di sini kenyang banget loh mereka ini. Kasih judulnya aja Kak. Kemudian nanti aku kirimin aja ke nomor WA sama alamat, tak kirimin buku-buku yang aku recommended banget buat dibaca. Ini harus dibaca. Soalnya aku juga banyak buku juga tentang kayak kamus kejahatan Orba, kamus kekejaman Orba, itu juga ada, udah baca full buku, udah baca materi-materi. Terus yang kayak berita-berita zaman dulu yang ditutup sama Google, itu juga udah dibaca juga. Ternyata gini. Terus dari kakekku kan veteran, dari ibuku, dari emakku itu veteran. Terus kakek dari veteran. Terus mereka tuh cerita zaman dulu, itu juga waktu aku masih kecil diceritain cuman diam, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Itu juga sama persis sama yang di buku-buku sekarang seperti itu. Nah itu Jadi dia. benar-benar, apalagi aku asli kelahiran di Magelang, tempatku di wilayah militer, tuh tahu persis di daerah Akmil tuh tahu persis gimana mereka seperti itu. Jadi ya
Kadang banyak orang yang ini kamu kalau lulusan apa, kamu orang siapa, bukan masalah kita siapa, bukan masalah kita lulusan sarjana atau apa, tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik itu berhak meluruskan, mematahkan berita-berita hoax. Itu aja sih. Dimulai dari itu aja. Iya, dari hal yang kecil kayak gini aja mereka udah, karena mereka tuh nggak mau anak-anak generasi zaman sekarang tahu kebobrokannya Soeharto saat itu. Mana ya? Tiga jenderal ini dikenal sebagai kingmaker, Kak, yang tadi 3 orang itu yang aku sebutin namanya. Tapi kemudian setelah Soeharto menjadi RI 1, 3 jenderal ini tiga-tiganya dibuang semua, nggak ada di Indonesia. Kayak semacam Jenderal Kemal Idris, dia dibuang ke negara yang justru negara komunis, padahal dia ikut numpas komunis gitu istilahnya. Dia dibuang ke sekitaran Serbia, mana bentar ya, bukan mana sih? Nora nanti apa namanya, kabar-kabaran lewat WA, nanti kabarin kalau kamu kan sibuk terus nih, banyak job, nanti kalau pas kamu luang aku tak main, tak masak-masak. Dia dibuang ke Phnom Penh, dibuang ke Kamboja, terus akhirnya sempat juga Keluarganya akhirnya dimiskinkan. iya, terakhir dibuang ke Beograd, Yugoslavia. Kacau. HR Darsono karena dia minta jangan serang umat muslim di Tanjung Priuk sama Soeharto, terus akhirnya dia dicopot semua pangkatnya. Mana? Makanya kalau aku kadang suka, aku tuh bilang berkali-kali, kalian tuh bela-belain Soeharto, takbir-takbir juga percuma. Justru umat Islam Tanjung Priok serem loh, Kak. Aku lahir dan besar di Jakarta. Ya, Jadi Tanjung Priok, ya benar banget. itu yang namanya manusia dilindes, Kak, pakai mobil truk militer saat itu. Dan semua atas perintah Soeharto. Gila-gilaan. Ya, di Madiun juga kejam banget, Kak. Di Madiun dulu. Dan mereka adu dombanya kemana-mana gitu. Walah orang ini. Nah, kalau masalah akhirnya terus dibilang, oh banyak PKI di sini, banyak PKI di sini. Itu karena memang sudah targetnya mertuanya Pepo, Sarwo Edi. Dia ditargetkan harus menangkap banyak orang. Biar seolah-olah memang negara ini banyak sekali keturunan PKI gitu. Padahal kan enggak juga. Kasarnya gini loh, Mak. Misalnya nih, partai apa? Partai Golkar, ya. Terus dia punya organisasi di bawahnya kayak macam Kosgoro atau organisasi anak mudanya itu ada lagi apa namanya? FKPPI. Itu terus nanti dibilang kalau itu juga semuanya PKI dan akhirnya semuanya dibantai. Kayak gitu-gitu gitu loh. Itu yang akhirnya kejadian. Kan ada tuh di film Senyap. Udah pernah nonton belum film Senyap? Ya, film Senyap, lanjutannya film The Art of Killing. Itu harus nonton The Art of Killing dulu, baru nonton film Senyap biar nyambung. Betul sekali. Terus, ya itu dah, Kak. Rakyat-rakyat aja banyak yang dibantai, warga-warga sipil yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dosa, cuman beda pendapat aja udah dibantai, dituduh PKI. Terus, zaman dulu tuh tidak ada sosial media. Sesama tetangga ini ya, tetangga A sama B ini baik-baikan aja ya. Tiba-tiba ini diserang isu PKI oleh atas. Tiba-tiba dibantai. Yang ini ikut-ikut mencemooh karena nggak ada sosial media. Sekarang itu zaman sosial media aja canggih aja, berita hoax masih dicerna. Apalagi zaman dahulu nggak ada sosial media, itu lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Sesama tetangga aja bisa seperti itu, apalagi pokoknya ngeri dah. Itu aku bukan menjelekan ya, enggak. Tapi ini kita harus tahu semua sejarah. Zaman dulu tuh harus tahu semua. Dari hal kecil, dari yang apa. Karena terlalu banyak sejarah yang diputar balikin sekarang. Ngaco banget. Aku ngalamin kok masih SD. Kita itu harus bangun pagi-pagi. Or taking down the Soekarno Dam. Betul sekali. Bangun pagi-pagi. Aku. Tapi buat
teman-teman buat rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, walaupun kita sudah mengetahui sejarah-sejarah lampau, kelamnya seperti apa, tapi kita sekarang nggak boleh membenci TNI, nggak boleh, membenci Polri juga nggak boleh, membenci APRI juga nggak boleh. Betul ya Kak ya? Iya loh. TNI sama Polri itu garda terdepan penjaga negara kita loh. Makanya Ya, aku paling walaupun kesel kalau ada orang yang kasih celah, Polri begini, TNI begini gitu kan. Itu aku paling paling nggak sukanya kayak gitu, nggak boleh itu yang kayak gitu-gitu dikasih celah. TNI sama Polri dadu domba, lu sama aja lu itu teroris. Kalau aku sih aku anggapnya begitu. Soalnya biar kayak gimana ya itu tadi poinnya Kak. TNI maupun Polri ini dua-duanya adalah garda terdepan buat jagain negara kita. Nggak boleh dikasih celah sedikit pun orang buat adu domba, buat bikin mereka ribut-ribut. Ya kan? Atau bagaimana? Mereka harus tetap bersinergi jagain negara kita. Ini dikasih celah sedikit pun kelar negara kita. Masuk aja urusan hilafah-hilafah di tengah-tengah itu udahlah. Setan alas itu teroris semua itu. pokoknya jadi warga negara Indonesia harus kritis ya. Makanya ada berita ini jangan dicerna, share lagi berita-berita yang lebih, oh ternyata dari dua sisi beda, seperti itu harus pintar-pintar mencerna. Saya kayak pajak di Indonesia kan paling murah ya Kak ya. Di Jepang mahal nggak Kak di sana Kak? Mehong di sini. Parkir aja mahal kan? Parkir mahal di sini. Cuman yang bedanya kalau di sana kan toilet bayar, kalau di sini toilet gratis. Ya, Toilet umum gratis. ya benar-benar fasilitas ya itu ya. Kalau di Indonesia kan pajaknya itu sangat murah sekali, bahkan rakyat kecil yang mempunyai usaha kayak jual gorengan, jual bakso kecil-kecilan nggak diwajibkan pajak. Kalau di luar negeri kan jual koran aja kena pajak loh, jual koran di di rel kereta api itu kena pajak loh. Di Jepang ya kan? Kena. Di Jepang Kena. kena pajak ya. Jual majalah mereka tapi bebas menjual majalah porno, menjual majalah apa-apa bebas karena mereka membayar pajak. Kalau di Indonesia penjual koran itu tidak dikenakan pajak. Terus menjual barang-barang kayak apa namanya ya kayak kaset-kaset palsu di Indonesia itu masih aman-aman aja mereka pengusaha-pengusaha gitu. Kalau di luar negeri udah habis. Di Jadi sini kalau bilang aku pernah ya loh Kak, maaf ya, aku serahin orang Indonesia yang suka jual barang-barang KW di sini. Aku serahin kadrun tapi suka sungguh kadrun kalau di postingannya tuh wah, anti Cina ini itu tapi dia jualan barang-barang KW dari Cina. Nah itu aku langsung serahin sama polisi alamat rumah dia. Alamat rumah dia di sini, postingan dia di Facebook, jualin apa, tinggal tunggu dijemput lo ya, gue bilang pakai cadar. ya kalau Sampai, mereka sampai pindah ya rumah dia. kalau mereka Percuma. menampung banyak tuh Di sini tuh Kak, kalau udah nakal, yang namanya orang asing, mau pindah rumah kemanapun, itu akan terdaftar secara otomatis. Enaknya tuh di sini tuh data seperti itu. Karena kita orang asing ya, kecuali kita bukan orang asing. Orang Jepang mungkin pindah kemana terus agak susah dicari. Tapi kalau orang asing datanya tuh udah pasti, lu mau ngumpet di ujung mana, tetap aja data lu pasti ada di imigrasi. Dan pindah kemananya itu akan terdaftar secara otomatis. tuh ada yang bilang pajak Indonesia itu tidak sepenuhnya masuk kas negara. Ya memang tidak sepenuhnya masuk kas negara karena pajak itu ada yang dibagi ke Pemda di daerah-daerah wilayah setempat. Baru yang kewajiban pokok pajak itu baru setor ke pusat seperti itu. Mobil timur aja nggak ada pajak. Betul. Itu kenapa mobil timur nggak ada pajaknya? Karena ada pepres yang dibikinin sama bapaknya pada saat itu. Supaya usaha mobil timur itu tidak perlu bayar pajak. Bahkan tanah yang dipakai untuk mobil timur itu pun tanah negara. Aku pernah angkat lagi masa-masa kampanye, datanya ada di atas satu box besar Kak, data aku tuh sampai sekarang masih aku simpen lengkap. Kacau itu. Awas Kang Petros, nggak apa-apa. Salam kenal Mbak di Denpasar. Salam kenal dari Denpasar. Kayak semacam duit. Ya kasarnya sekarang gini loh, anak-anak mereka dicekal pada marah-marah, nggak bisa keluar negeri. Ya kalau emang lo nggak mau dicekal, ya bayar utang lo sama negara. Mereka itu masih punya tanggung jawab lo harus bayar.
dan negara sudah menang atas pengadilan-pengadilan yang bolak-balik. Dimasukin ke pengadilan, negara menang, terus mereka naik banding, menang lagi, mereka yang menang, negara naik banding sekali lagi, negara yang menang, ya udah mereka harus bayar gitu kan. Kerugian negara atas Yayasan Super Semar itu masih ada berapa M yang harus mereka bayar. Belum lagi soal Wisma Atlet yang dibangun di era Orba. Nah, itu kan proyeknya proyek yang anak Orba yang kawin sama artis. Nah, Yayasan Super Semarnya kan menelan banyak biaya ya, memakan uang negara, hutang-hutang ke negara lain untuk biaya Super Semar, ya kan, buat gedok Super Semar itu. Terus dulu yang kayak Soeharto menjadi presiden itu dia bilang dari Super Semar, tapi sampai sekarang Super Semarnya nggak ada ya. Ya kan dari ajudannya Soekarno udah menyatakan saat itu Bung Karno ditodong dengan FN berapa, Juga, ya. terus disuruh tanda tangan surat tersebut. Itu ada kan dalam buku ajudannya Pak Soekarno pada saat itu. Nah, kalau masalah Yayasan Super Semar itu uangnya dari pajak, Kak. Jadi pajak yang seharusnya masuk sebagai APBN, tapi bekas karena saat itu orang itu berkuasa, maka orang itu membuat pepres sama kepres dia buat. Dia pertama buat pepres, jadi keuntungan perusahaan-perusahaan itu harus disetorkan sekian persen ke Yayasan Super Semar. Setelah itu selanjutnya dia bikin lagi kepres tambahan sekian persen dari laba bank harus disetorkan ke yayasan yang dikelola sama anaknya yang kawin sama artis itu. Dan pada saat dihentikan, ditangkap dan gitu segala macam, yayasan tersebut dihentikan, itu terbukti uang tersebut masuk ke rekening pribadi anaknya dia dalam bentuk deposito. Enak banget. Nah, ini kan banyak pertanyaan ya sebagai rakyat-rakyat awam ya banyak yang tanya. Lah, dari Soeharto udah jelas-jelas jahat, dari Cendana sudah jelas-jelas jahat, kenapa nggak ditangkap? Bukan semudah itu ya nangkap kakap tuh nggak semudah itu, nangkap seorang mafia itu nggak semudah itu, biar tak jelasin di sini. Jadi setiap ya pemerintah mau menangkap, mau mengusut, selalu aja ada berita-berita hoax, ada cekalan-cekalan, tiba-tiba ada terjadi kerusuhan. Seperti itu, kayak tahun 1998 itu kerusuhan parah banget itu. ABRI pada kemana ayo? ABRI, TNI waktu itu pada kemana? UNOS nggak ada yang tahu kan. Nah, bisa terjadi gencar-gencaran 1998 pemerkosaan kepada etnis Tionghoa di Jogja, di Jakarta. Mereka nggak ada yang tahu. Itu ABRI pada kemana itu aja. Dari situ kita menyimpulkan sudah tahu kan kejamnya keluarga mereka itu seperti apa, menguasai. Kalau ngomong itu aku nggak tega. Ya. Setiap kayak Pak Jokowi mau membuat terobosan baru yang menguntungkan rakyat, yang menguntungkan negara selalu dicekal. Karena yang mencekal itu mafia-mafia negara yang kaya raya. Depositnya itu bukan MM-an lagi, udah triliun ya. Mereka mencekal negara, mencekal pemerintah dengan berita-berita hoax, membuat ujaran kebencian, bikin rusuh di sosial media seperti itu. Gimana mau nangkep? Makanya jangan salahin pemerintah juga kok nggak bisa nangkep mafia terbesar di Indonesia, yaitu jaminannya rakyat. Soalnya kalau seandainya ditangkap terus tiba-tiba rakyat terjadi pembantaian seperti itu, yang nggak berdosa ikut kena seperti itu yang dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya seperti itu. Jadi bukan nggak berani, tetapi pemerintah benar hati-hati melawan mafia-mafia itu, benar-benar hati-hati. Dan mereka kalau udah mafia kelas kakap dicolek, yang mereka utak-utak selalu dari ujung sini ke ujung sini, selalu dibikin rusuh. Itu selalu. Padahal mereka sedikit-sedikit kenapa enggak? Makanya. Bukan nggak mau menangkap, pemerintah nggak mau menangkap, enggak. Itu udah ada bukti juga, udah ada, semua udah jelasan udah ada. Kalau nangkap bisa aja nangkap, langsung tangkap. Cuman kalian tahu sendiri, setiap mau ditangkap nanti negara jadi dibuat kerusuhan. Tiba-tiba ada kerusuhan, tiba-tiba kakak kita, saudara kita ada yang bantai, tiba-tiba tetangga kita ada yang bantai, tiba-tiba ada pengurusan fasilitas umum besar-besaran. Itu yang ditakutkan pemerintah itu seperti itu.
makanya kalau aku sih jujur aja ya, aku sih dukung ada pendidikan, kalau bisa jangan ada pendidikan untuk masyarakat sipil, tapi ya itu dia, tapi susah sih ya. Ini orang benar-benar merah putih atau ternyata malah gimana gitu, entah dididik bisa setengah militer badannya biar bisa bantu kalau ada apa-apa, susah-susah juga. Aduh Mbak Sinta, kalau nanya 2024, tak dulu deh, aku nggak mau pusing dulu ngurusin yang itu, yang sekarang aja udah puyeng. Nggak kelar-kelar, sampah pilpres nggak ada habisnya. Aku selalu sebut mereka itu sampah pilpres, Kak. Kadrun itu sampah pilpres. Orang yang nggak bisa nerima sampah pilpres. Selalu ya, kadrun itu selalu menyebar kebencian, menyebar ketakutan, itu aja. Setiap pilpres aja munculnya cuma setiap pilpres sama pilkada. Kayak seperti yang sekarang lagi di penjara, yang banyak julukan dengan Unyil itu. Unyil, aku nggak tahu Unyil siapa, nggak tahu, lagi di penjara katanya. Itu juga datangnya setiap pilkada aja sama pemilu aja. Masa seorang Habib datangnya pemilu sama pilkada aja. Itu rekening sudah dikuak semua, dari mana itu sudah dikuak semua, mereka anggota-anggotanya pada cuci tangan. Namanya lagi corona, lagi pandemi, harus cuci tangan. Ada yang bilang, oh saya bukan FPI. Kemarin-kemarin padahal teriak-teriaknya, kalau FPI diganti, ya diganti ini, kalau diganti ini, ganti lagi ini. Alah, sekarang udah tungguin aja, dia kasus yang lainnya juga ada kok. Kasus urusan Denny Siregar masih ada, nungguin. Nah itu kan dia mau kasih sayembara. Kalau ada ini bukti dia ngejelekin Pak Jokowi, dia mau kasih 100 juta apa 1 M. Mau dong aku bersaksi. Dia aku juga mau dong. Di masjid, di sini, di dalam masjid saat sholat berjamaah subuh di masjid Tokyo, dia itu waktu itu ngomongnya Papua kebanjiran, Papua banjir. Padahal di daerah situ dari awal sudah diingatkan tidak boleh dibuat perumahan karena datarannya rendah dan rawan banjir. Tetapi orang yang punya tanah, aku langsung sebut aja namanya ya, Om Tanu, tetap mau bikin perumahan di situ. Akhirnya dibikinlah perumahan kecil di situ. Dibikin perumahan kecil di situ dan sekarang akhirnya jadi daerah yang rawan banjir. Nah, setelah itu kemarin waktu di sini si Haikal itu di dalam masjid dia cerita, wah begini, kasihan kan saudara-saudara kita di Papua kebanjiran. Dalam hati gue 32 tahun lo di sana, pernah nggak ditengokin sama bos lo dalam hati? Tahu apa lo, gue bilang, gini hari sok-sokan peduli sama yang di sana, gue bilang udah dibangun banyak sama Pak Jokowi. Dalam hati gue enggak gini, dalam hati bisa lo dalam masjid lo dia tuh jelek-jelekin Pak Jokowi. Mau gue bersaksi di sini. Enak tapi aja. video baru-baru banyak yang gencar itu video yang muji-muji Ahok, itu aku ketawa. Tiba-tiba muji-muji Ahok, tiba-tiba muji-muji Pak Jokowi sekarang. Kacau. Mungkin sudah mulai hilang ingatan, pura-pura hilang ingatan biar terbebas dari jerat Corona. hukum. Biar terbebas dari jerat hukum. Nah, itu banyak yang warga rakyat Indonesia juga banyak yang awam masalah lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo memang saham terbesarnya milik Abu Rizal Bakri. Saham terbesar memang milik Abu Rizal Bakri. Tetapi yang mengerjakan proyek-proyek dari PT ini, PT itu tuh yang menggali-gali, yang melakukan penggalian sampai salah pengeboran itu timnya Haikal Hasan sama Martak. Jadi itu mereka yang bertanggung jawab. Ponakannya Martak aja suka kasih info kok ke gue. Ponakannya dia kagak demen sama pamannya. Ponakannya loh suka kasih info ke gue. Betul sekali. Jadi mereka tiba-tiba mendadak jadi ulama, mendadak bernaung di suatu organisasi yang
isu agama seperti itu aja sih. Halo Natita. Jadi Hajar kadang Kak katanya. Ami gue tuh gue enak banget sama dia. Wah, ada. Entah gue cari DM-nya. nah, Luper Lapindo sekarang PT Luper Lapindo itu masih punya utang ke negara itu sampai dengan berikut bunga-bunganya itu sampai 10 triliun lebih. Akhir tahun 2001 ini, awal tahun 2001 itu udah menginjak 10 triliun lebih utangnya kepada negara. Tetapi Bayangin. rakyat-rakyat kenapa selalu memuji-muji mereka yang suka posting-posting kemewahan, mantunya yang posting-posting kemewahan dipuji-puji, padahal itu Punya utang loh. Punya utang loh sama negara. Bayar, yang bayar. yang dipamerin tuh uang kita semua, uang kalian semua. Maka Terus kadang-kadang mirisnya, mirisnya lagi banyak artis-artis juga Kak buat money laundry. Tiba-tiba banyak artis mendadak kaya, jadi sultan, mendadak menjadi sultan. Itu banyak banget artis yang menjadi money laundry, banyak. Cuma aku nggak mau sebutin juga. Itu udah itu. banyak banget. Jadi mereka-mereka yang nyimpen duit di Swiss, gimana caranya supaya duitnya itu balik ke Indonesia tapi nggak ketahuan. Nah, caranya mereka itu endorse artis, pergi ke luar negeri, belanja ini itu barang-barang branded, jam tangan Patek, tas Hermes atau segala macam. Nah, itu terus dibawa pulang kan itu barang ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu barang nanti dijual lagi kan jadi duit. Itu namanya money laundry. Ya udah, kerjaannya kayak begitu. Ya udah, lu bayar orang aja jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Gesek kartu yang di Swiss buat bayar. Jebret 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 kan duit kan ketarik tuh kan, ya kan? Dengan kayak begitu ntar balik bawa pulang ke Indonesia itu barang sampai di Indonesia dijualin lagi. Jadi Jadi duit. mendingan kalau mendingan kita rakyat-rakyat biasa, mendingan nonton kayak konten YouTube itu yang berfaedah, yang mampu membuat kita mau berpikir, mau belajar lagi, mau membaca, itu yang bagus. Jangan nonton yang mereka-mereka yang pamer-pamer harta, kalian bengong, kuota habis, uang habis, mereka tambah kaya. Betul Itulah ya kan? Makasih apa Kak, ya? ya sama-sama Kak Cinta. Jadi kita harus sebagai warga negara Indonesia harus kritis juga biar negara Indonesia udah maju, biar kita tuh semua ikut maju semua. Kalau negara Indonesia udah maju tapi pemikiran rakyat belum mau maju ya jangan salahin pemerintahnya. Karena juga ingat juga negara maju tidak harus membayar setiap warganya, menjamin setiap warganya kaya, enggak menjamin karena di negara-negara lain mencari uang sendiri-sendiri. Mosok negara maju terus rakyatnya ungkang-ungkang suruh digaji sama pemerintah, emang pegawai negeri. Ntar jadi kayak ini Venezuela. Presiden Venezuela itu negara Venezuela bisa kayak sekarang kolaps itu karena gara-gara yaitu dia. Dulu mereka negara termasuk negara yang ya lumayan makmur gitu kan. Terus karena negara makmur, presidennya supaya tetap dielulukan, supaya tetap dipilih terus-terusan, keluarin subsidi, 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 subsidi buat masyarakatnya. Akhirnya masyarakatnya banyak yang milih, udah gue oncang-oncang kaki aja di rumah juga dari duit subsidi dari pemerintah, gue bisa makan, bisa hidup, masih bisa pesta. Akhirnya lama-kelamaan negara kolaps. Terus pajak ditaikin, giran pajak ditaikin, masyarakatnya ngamuk-ngamuk habis-habisan. Itu negara akhir jadi rusuh. Rusuh hancur sana-sini. Duit buat ngebetulin, akhirnya perlu duit lagi buat ngebetulin. Apa segala macam pajak makin naik, makin naik. Dan akhirnya seperti sekarang. Kasian loh Venezuela itu. Buat kopi secangkir aja 5 juta rupiah loh sekarang kalau mau beli kopi di sana. Ya Kopi itulah dampaknya. secangkir 5 juta di sana sekarang. Di sini 3.000 aja dapat ya kan, sambil duduk-duduk nyantai ngobrol. Ya itu karena udah saking udah kolaps tapi duit 5 juta itu pun nggak membantu apa-apa untuk negara tersebut. Iya. Siapa yang mau beli Pegawai kopi negeri 5 juga. juta? Terus corona yang disalahin Pak Presiden. Lah emangnya corona itu program pemerintah. Corona itu pandemi, musibah. Corona itu pandemi, semua rakyat itu kena dampaknya, bukan
pedagang kaki lima aja yang punya pabrik aja pada tutup, pengusaha besar banyak yang bangkrut, bukan hanya kita aja, tapi sebagai rakyat kecil justru malah bersyukur ya, selama pandemi kita tuh nggak kaget, hidup sederhana, hidup apa adanya, makan yang ada itu nggak kaget karena udah terbiasa. Justru yang orang-orang kaya-kaya di atas itu banyak yang jatuh kaget dari biasanya makan di restoran